Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Sukacita bahwa kita bisa diperjumpakan dalam persekutuan di hadirat Tuhan. Bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Kita akan membaca bahagian firman Tuhan menurut Renungan Harian Toraya, edisi Minggu 22 Mei 2022 yang terambil dari 2 Tawarik pasal 15 ayat 1 sampai 19. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga, pemilik kehidupan kami, yang memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati firman Tuhan di hari ini. Bukakan hati kami, semoga firman-Mu menguasai seluruh hati, seluruh pemikiran dan perbuatan kami. Bersabdalah Tuhan, umat-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. 2 Tawarik pasal 15 ayat 1 sampai 19. Pembaharuan oleh Asa. Asaria bin Obed dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah perkataanku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu, bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya." Lama sekali orang Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran dari para imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu, tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Obed itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbut di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh orang Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak orang menyeberang memihak kepada mereka, melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga, tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu, mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak mencari Tuhan, Allah Israel, harus dihukum.
Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara nyaring, dengan sorak-sorai, dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dengan hendak dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Bahkan Raja Asa memecat Maakah neneknya dari pangkal ibu suri, karena nenek itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus, membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak jauh dari Israel, namun hati Asa tulus ikhlas sepanjang umurnya. Mereka mempersembahkan persembahan kudus ayahnya dan persembahan kudusnya sendiri ke rumah Allah, yakni emas dan perak, serta barang-barang lain. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita ialah reformasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reformasi adalah suatu perubahan yang terjadi secara drastis, di mana tujuan adalah melakukan perubahan di segala bidang kehidupan. Reformasi di negara Indonesia ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Masyarakat menyambut dengan baik era baru di mana mereka berharap kehidupan jauh lebih baik. Hal tersebut terjadi pula pada pemerintahan Raja Asa yang kala itu pemimpin Israel. Sekalipun selama pemerintahannya banyak perubahan yang telah dilakukan, namun perubahan itu masih belum benar-benar menyeluruh. Buktinya, masih sangat banyak warga yang menyembah berhala dan melakukan perbuatan yang tercela. Hal tersebut membuat Tuhan mengingatkan Asa melalui seorang nabi untuk melakukan perubahan, agar mereka berbalik setia kepada Tuhan dengan jaminan bahwa Tuhan akan memberkati dan menyertai mereka. Tanpa ragu, Asa kemudian melakukan perubahan dengan menghancurkan semua patung berhala dan membuat janji bersama rakyat untuk setia kepada Tuhan. Mereka percaya berkat dan penyertaan Tuhan akan terus mereka alami. Saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tentu masih banyak segi kehidupan kita yang jauh dari kehendak Tuhan. Seperti firman Tuhan yang datang kepada Asa, kita juga diingatkan untuk berbalik kepada Tuhan, sehingga jaminan berkat dan penyertaannya terus kita alami dan nikmati dalam kehidupan ini. Mari renungkan dalam diri kita betapa pentingnya perubahan sikap, kebiasaan, dan peri hidup yang dibenci Tuhan kepada hidup yang diperkenankannya. Amin. Mari kita berdoa. Berikanlah kami iman dan keteguhan seperti yang diimani oleh Asa, bahwa Asa melakukan pembaharuan hidup untuk jauh lebih baik di hadapan Tuhan. Buatlah kami juga semakin baik di hadapan-Mu, ya Bapa di sorga. Tuhan, hari ini kami akan menikmati persekutuan dengan umat-Mu dalam ibadah hari Minggu, baik yang menikmati di rumah lewat live streaming ataupun yang mengikuti di gedung gereja. Semoga kami bisa fokus pada firman-Mu dan kami dibaharui. Lindungi kami dalam melakukan aktivitas kami hari ini. Sertai seisi rumah kami,
Semoga damai dan berkat-Mu selalu ada di kediaman kami. Mungkin ada yang mengikuti ibadah ini yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan kuatkan iman, Tuhan jamah, semoga ada kehidupan kesembuhan yang Tuhan karuniakan. Lansia Engkau berkati, semoga mereka selalu berserah kepada Tuhan. Masa tua tetap menyenangkan karena ada janji penyertaan Tuhan. Mungkin ada yang bergumul, yang sementara ikut ibadah ini Tuhan, Engkau tunjukkan jalan keluar. Mungkin ada yang dipertemukan dengan rupa-rupa sukacita, ingatkan mereka bersyukur dan bermegah dalam nama Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, lindungilah akan bangsa dan negara kami. Berdoa semoga pelayanan di Bait-Mu yang kudus tetap berjalan dengan baik. Semoga seisi rumah kami diberkati Tuhan, semuanya berjalan dengan baik karena ada Tuhan untuk kami. Tuhan, ini doa kami, selalu kami bawa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian ibadah kita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita saat ini. Terima kasih persekutuan yang kita bisa alami dengan Tuhan. Tuhan menyertai kita selalu. Selamat hari Minggu, selamat menikmati kasih dan berkat Tuhan.